Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa RTA TV yang budiman, dimanapun Anda berada? Semoga rahmat, hidayah, keselamatan, dan kesehatan, dan keberkahan hidup diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita semuanya, para pemirsa yang budiman. Semoga pada hari ini, meskipun dalam kondisi masih pandemi COVID-19, kita semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Pada hari ini, saya, Nanang Dwi Suprapto, izinkan untuk sharing kembali tentang topik yang menarik berkaitan dengan bisnis properti. Keuntungan besar di dalam bisnis ini termasuk juga strategi bagaimana membeli properti tanpa modal. Maksudnya adalah tanpa mengeluarkan uang dari kocek kita sendiri atau dari dompet kita sendiri. Saya kira ini materi yang menarik, terutama bagi kalangan milenial yang pada saat ini sudah bekerja barangkali, bagaimana bisa memiliki sebuah rumah atau properti lain dengan strategi-strategi cerdas untuk bisa mendapatkannya. Baik, para pemirsa yang budiman, tidak berpanjang lebar, saya share materi saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Baik, ini adalah topik besar kita pada hari ini, tanggal 28 November 2020, tepatnya hari Sabtu, tentang untung besar dengan bisnis properti dan strategi beli properti tanpa modal. Ini adalah sesi yang ketiga dari saya. Investasi properti sangat menguntungkan. Ini ada satu contoh. Contoh pertama yang ingin saya sampaikan kepada para pemirsa. Seseorang membeli sebuah rumah di sebuah kompleks perumahan real estate yang cukup terkenal pada tahun 2010 ya, dengan harga 2 miliar. Pada tahun 2020 ternyata harga pasar rumah tersebut meningkat cukup signifikan ya, menjadi 4 miliar. Jadi dalam kurun waktu hanya 10 tahun terjadi peningkatan harga rumah sebesar 2 miliar. Ini keuntungan yang sangat besar, bukan? Apa yang menyebabkan harga pasar rumah tersebut meningkat signifikan? Ya, tentu ada beberapa faktor penyebabnya. Penyebab atau beberapa faktor penyebab harga investasi properti meningkat ada banyak. Yang pertama, properti berada di lokasi yang diminati oleh banyak orang. Properti berada di kompleks perumahan yang lengkap fasilitas pendukungnya, seperti sekolah, ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan ada juga beberapa properti itu didirikan juga sebuah perguruan tinggi. Kemudian ada pasar modern, mall, ya. Kemudian ada disediakan tempat peribadatan, ada masjid, ada gereja dan seterusnya. Kemudian ada rumah sakit, ya. Kemudian infrastruktur jalan yang terawat, taman-tamannya indah, penghijauan di mana-mana.
ya, kabel listrik di bawah tanah, jadi kabel listrik tidak di atas, tapi semua ditanam di dalam tanah. Airnya menggunakan air PDAM ataupun air sumur gitu ya, tapi dalam kondisi yang sangat bagus kondisinya, airnya bersih. Desain tata ruang dengan estetika yang bagus, kemudian desain rumah yang modern, ya, sistem keamanannya yang ketat, kemudian tersedia juga fasilitas olahraga atau sport club, terkadang juga disediakan fasilitas rekreasi untuk keluarga, kemudian tersedia angkutan umum, ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, belakangan bermunculan banyak kafe, resto yang ternama seperti KFC, McD, McDonald's, Starbucks, dan lain-lain juga berada di dalam sebuah kawasan perumahan. Kemudian properti berada di lokasi yang tidak banjir. Nah, ini juga menjadi sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan ketika membeli sebuah properti. Jangan sampai kita beli satu properti perumahan, rumah itu di suatu kompleks yang rentan terhadap banjir. Kemudian propertinya jauh dari kebisingan dan polusi udara, itu juga salah satu yang bisa menyebabkan harga properti dalam tempo yang pendek bisa meningkat. Kemudian kondisi warga masyarakatnya cukup guyup, bersahabat. Kemudian dihuni banyak pejabat negara atau artis. Ini juga salah satu faktor yang bisa meningkatkan harga sebuah properti di suatu perumahan. Contoh kedua, seseorang membeli sebuah ruko di sebuah kompleks perumahan real estate yang cukup terkenal pada tahun 2005 dengan harga 1 miliar. Pada tahun 2020, ternyata harga ruko tersebut meningkat cukup signifikan menjadi 3 miliar. Jadi dalam kurun waktu hanya 15 tahun ternyata peningkatan harga ruko sebesar 2 miliar. Jadi luar biasa peningkatannya, ya, ini terjadi banyak kasus seperti ini. Selain itu, ruko tersebut disewakan atau dipakai untuk berdagang oleh masing-masing dari pemilik ruko itu. Ya, jika disewakan, misalnya 35 juta per bulan, ya, maka 35 juta per tahun, maka ini menjadi sebuah investasi yang menghasilkan passive income yang cukup besar. Contoh ketiga, seseorang membangun 10 pintu kos-kosan dengan desain tiap kos ukuran 3 kali 10 meter, terdiri dari 1 kamar tidur, ruang tamu, dapur, kamar mandi, diperuntukkan untuk mahasiswa dan karyawan, di mana lokasi kos-kosan ini tidak terlalu jauh dari kampus, juga tidak terlalu jauh dari perkantoran ataupun mall. Ya. Diperlukan biaya beli tanah dan bangunan pada saat tahun 2005 sebesar 2 miliar. Ternyata pada tahun 2020, harga pasar daripada 10 pintu kos-kosan ini meningkat cukup signifikan jika dijual, yaitu sekitar 4 miliar. Jadi dalam kurun waktu 15 tahun terjadi peningkatan harga properti yang cukup signifikan, yaitu sebesar 2 miliar. Jadi itu sebuah keuntungan bisnis properti, ya, cukup bagus. Nah, selain itu, kos-kosan tersebut disewakan. Misalnya 1 kamar adalah 1,5 juta, 1,500,000 tiap bulan. Jadi 10 pintu dapat passive income sebesar 15 juta per bulan. Jadi ini merupakan sebuah investasi yang cukup menjanjikan, ya, cukup besar. Contoh keempat, seseorang membeli 1 kamar apartemen tipe studio dengan harga beli 500 juta, lengkap dengan furniture pada tahun 2015.
Ternyata pada tahun 2020, harga pasar satu kamar tipe studio tersebut meningkat cukup signifikan menjadi 1 miliar. Dalam kurun waktu 5 tahun terjadi peningkatan harga sebesar 500 juta. Ya. Selain itu, karena disewakan, di mana 3 juta per bulan harga sewanya, maka setahun mendapatkan passive income sebesar 36 juta. Ini juga menggiurkan. Selanjutnya, strategi membeli properti tanpa modal. Para pemirsa RTA TV yang budiman, ada 3 dana untuk membeli properti. Yang pertama berkaitan dengan biaya tanda jadi atau booking fee. Yang kedua, uang muka atau down payment. Yang ketiga adalah angsuran atau cicilan. Ya. Nah, mencicil ini bisa 5 tahun, 10 tahun, atau 15 tahun, dan lain-lain. Ya. Nah, strategi membeli properti tanpa modal atau tanpa uang sendiri adalah dengan cara menghindari pengeluaran-pengeluaran tersebut, yaitu yang saya sebutkan di atas 3 itu, dari uang Anda sendiri. Bagaimana caranya? Strategi membeli properti tanpa uang muka. Jadi pertama adalah yang berkaitan dengan uang muka. Strategi pertama adalah mencari diskon harga. Jadi kita ketika searching mau membeli sebuah properti, cari yang developer atau pengembang memberikan diskon harga. Ya. Dampak persaingan antar pengembang atau developer adalah perang diskon harga. Jadi sedemikian banyak pengembang yang berlomba-lomba untuk menjual propertinya, sehingga mereka bersaing satu dengan yang lain. Salah satu strategi mereka adalah memberikan diskon harga kepada calon pembeli. Maka diskon harga ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan kredit ke bank. Nah, saya ulangi, diskon harga ini bisa dimanfaatkan untuk pengajuan kredit ke bank. Contoh kasus, rumah dijual dengan harga 500 juta. Diskon 10% dari developer. Berarti harga rumah tersebut adalah 450 juta. Kemudian dalam pengajuan KPR kepada bank, harga rumah tersebut adalah 500 juta. Dengan begitu, bank menganggap Anda telah membayar uang muka sebesar 50 juta, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya, KPR yang akan dibayarkan adalah 450 juta. Ini dengan strategi seperti ini. Yang kedua, strateginya adalah mencari properti yang ditawarkan tanpa uang muka. Kalau yang pertama memberikan diskon, yang kedua mencari properti yang ditawarkan tanpa uang muka. Ada 0%, ada 1%, dan seterusnya. Jadi developer tidak memungut uang muka itu sebenarnya, ya, tapi mereka sebenarnya adalah menanggung sendiri uang muka tersebut. Ya, developer telah bekerja sama dengan bank untuk menjual properti. Di balik kerjasama tersebut, developer tersebut telah memiliki tabungan yang ditahan sebesar uang muka konsumen. Jadi dengan strategi yang kedua, Anda tidak perlu mengeluarkan dana sendiri untuk pembayaran uang muka. Strategi ketiga adalah memarkup harga properti. Untuk kepentingan pengajuan KPR kepada bank, Anda bisa menaikkan harga asli properti ditambah dengan uang muka. Anda bisa negosiasi dengan pihak pengembang atau developer. Misal,
Harga rumah sebesar 500 juta. Pengajuan KPR kepada bank, Anda menaikkan 10% sebagai uang muka. Jadi harga rumah menjadi 550 juta. Sehingga KPR-nya sebesar 500 juta. Ini juga sebuah strategi. Ya. Berikutnya, strategi untung bisnis properti tanpa modal. Jadi setelah Anda berhasil membeli properti tanpa modal untuk uang muka atau DP, maka selanjutnya Anda bisa segera mencari calon pembeli atau penyewa. Jika Anda sudah ada calon penyewa, maka Anda bisa tentukan harga sewa per bulan. Minimal sama atau di atas beban cicilan per bulan. Ya. Jika Anda sudah ada calon pembeli, maka Anda bisa tentukan harga jual properti di atas harga properti pada saat Anda membelinya. Ini strategi yang bisa diterapkan. Selain itu, pada saat ini banyak pengembang atau developer properti yang punya strategi penjualan apartemen, gitu ya, dengan dua tawaran, yaitu jual properti untuk dihuni sendiri oleh pembeli atau dijual kemudian ditawarkan kepada pembeli untuk disewakan. Nah, ini juga sangat marak ini dilakukan oleh para pengembang dalam menarik agar produk-produk mereka bisa terjual dengan mudah. Nah, ternyata pengembang atau developer ini sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyewakannya, seperti moneycost.com, Rukita, dan lain-lain. Ini strategi-strategi di dalam bisnis properti. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa para pemirsa RKA TV yang beriman untuk subscribe, like, dan share, dibagi kepada teman-teman, sanak saudara, agar mereka bisa mendapatkan ilmu ini. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dan diterapkan, sehingga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.